Selamat bertemu kembali di Saham AI, dan kali ini kita akan bahas kembali GoTo karena ini saham yang nilai kapitalisasinya lumayan besar ya, walaupun dia harganya sekarang turun ya. Jadi saham GoTo ini sudah menembus eh, book value-nya di 118 ya, sehingga sudah tembus 120. Artinya ini sudah harga wajar sesuai dengan penilaian valuasi dari GoTo itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa dana asing yang sudah disuntikan itu sekitar 147 kalau tidak salah itu, triliun ya. Dan ini artinya nilai yang sekarang itu sudah sesuai dengan dana yang memang sudah pernah disuntikkan ke GoTo. Nah, pertanyaannya apakah ini nanti akan koreksi balik atau terus menjadi lebih tinggi lagi ya. Mungkin akan ada resisten, nanti kita lihat di sekitar 130. Nah, mari kita lihat saham GoTo ini masih freeze ya. Jadi saya akan bagaimana kita memperkirakan ini akan lari kemana gitu ya. Jadi saya hapus dulu ininya sambil kita belajar ya cara membuat analisis. Nah, kira-kiranya akan seperti apa. Ya, sekarang posisinya ada di 125 ya. Dan ini masih potensi naiknya masih cukup besar. Karena kita tahu dulu puncaknya ada di sekitar 400 ya, dan kemudian sekarang berarti di 125, jadi masih 70% dari puncaknya. Ini dulu 70% dari puncaknya. Nah, kalau kita lihat dari target yang pertama di sini ya, sekitar ini ya. Nah, ini kan pasti ada resisten. Nah, ini maka dia masih ada potensi naik 31%. Ya, cukup menarik ya. Tapi tentu saja dia akan ada potensi turun juga ya, tergantung sentimennya nanti seperti apa. Misalnya ini turun lagi ke paling bawah di 81, ini juga 30% juga ya, 34%. Nah, tentu saja Anda bisa cut loss di nilai yang lebih belum itu ya. Jadi kita bisa lihat ini ada potensi misalnya turun ke 100 ya, atau 102 ini kira-kira turun 18%. Nah, yang lebih bijak Anda akan cut di sekitar 115 ya. Ini, ini sekitar 7% ya. Tapi kalau ARB 2 kali seperti kemarin ya, mungkin akan cukup menantang untuk bisa keluar di 115. Ya, ini jadi kira-kira potensinya seperti itu, tapi bagaimana kita akan melakukan analisis yang lebih mudah ya dengan cara melihat indikator. Nah, seperti biasa untuk melihat sekarang posisinya seperti apa, kita menggunakan Kupi. Kupi ini yang saya pakai yang ini Hamdimas ini ya. Ini sudah saya hanya ganti warnanya saja, yang warnanya saya ganti ini adalah MA50 dan warnanya yang biru muda ini adalah MA8 ya. Jadi biasanya kan kalau sudah MA8 itu ya, itu artinya ada pergerakan cepat ya. Nah, kalau tembus MA8 ada kemungkinan sudah berbalik arah, tapi kalau naik lagi ya biasanya dia lari lagi. Nah, kemarin waktu ada ARB itu dia tembus MA8 dan kemudian lompat ke 105 ini ya ARB ya. Tapi kemudian openingnya itu gap down langsung naik ya. Nah, saya ya karena rules ya, karena udah lewat
Nah, MA8 ini saya, jual separuh, bahkan, saya jual semuanya, rencananya mau saya beli lagi di 100 atau di 90, tapi ternyata malah lari ya, lari ke atas. Sehingga setelah saya beli lagi sekarang saya rata-ratanya di 118 ya, ini setara dengan nilai bukunya Goto. Tapi ya oke saja karena itu kita harus disiplin dengan aturan yang kita bikin ya. Nah, kalau kita perhatikan dia sudah di atas MA50, jadi ini sudah strong trend-nya mulai ke atas ya. Kita perhatikan ini sudah pullback ya, sudah reversal ya. Jadi dia ngetes di 100, tapi kemudian dengan cepat balik lagi ya. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kita zoom di sini, nah, kita akan lihat bahwa ada resisten itu di 125 ya, memang 125. Dan nanti akan ada lagi puncaknya di 128 ya. Jadi ini adalah ketika dia ngetes, apakah dia akan tanda kutip double top di sini, terus kemudian turun lagi, balik lagi ke di 100, MA8-nya ini ya kira-kira di sini nanti ya, di 120 lagi, atau malah tembus ke 115 atau lebih rendah lagi. Nah, bagaimana cara kita memperkirakan? Nah, saya biasanya menggunakan eee, volume profile ya. Volume profile ini ada banyak ya, ada ada berbagai. Ini adalah untuk mengetahui di mana lokasi terjadinya pembelian besar yang cukup besar ya. Nah, saya memakai yang poor man's volume profile ini karena dia itu sederhana ya tampilannya, sederhana. Nah, ini kan keluar ya, poor man's volume profile. Jadi ternyata memang volume pembelian yang terbanyak akhir-akhir ini ada di sekitar 119 ya. Jadi di sini ternyata cukup banyak pembelian sehingga ini menjadi support nantinya. Jadi kalau ini turun, kemungkinan dia akan ngetes dulu di 119. Nah, kalau dia turun lagi mungkin di 110 ya. Kalau turun lagi di 100 ya, atau di sini 102 gitu. Turun lagi di 94 kira-kira. Nah, ini sebenarnya apa? Ini adalah daerah di mana terjadi pembelian dalam volume yang cukup besar ya. Nah, kalau kita lihat dari volume profile ini di gambaran yang lebih besar ya. Jadi sekarang ini terjadi pembelian yang cukup banyak di 120. Ini menjadi suatu support baru dan kemudian targetnya mungkin akan ke 194 ini ya, 194. Ini kalau kita perhatikan dia di sini terjadi pembelian yang cukup banyak. Sementara ini ketika waktu itu ARB berkali-kali, nah itu pembeliannya tentu saja nggak ada ya. Jadi kemungkinannya dia akan kalau dia tembus 128, dia bisa lari ya, bisa lari, mungkin ada sedikit yang take profit di 150, tapi, kita bisa expect bahwa, volume yang besar yang mungkin orang akan exit atau malah justru akan, take profit ya, itu di 190 kira-kira ya, di 190. Nah, tidak ada yang tahu akan seperti apa, ini hanya perkiraan dari, indikator saja ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kita bisa membuat ya ini ya. Nah, jadi ini, di sini nih, tidak ada volume ya, jadi kemungkinan akan terjadi pergerakan cepat, tapi di sini akan ada sesuatu ya di sini nih. Ya mungkin ini ya, yang menarik ya, antara 128 sampai 130 ini ya, 130. Jadi angka bulannya di 130 kemungkinannya dia akan mantul dan kalau itu break, nah ini, menarik biasanya untuk mereka yang senang dengan entry breakout ya. Ini kan bisa menjadi breakout entry kalau Anda perhatikan, kalau Anda tahu tentang konsepnya Minervini ya.
ada itu seorang trader yang legendaris, dia itu, memang ini tidak ideal, tapi dia akan kira-kira akan mirip begitu ya. Yaitu bahwa kalau terjadi, peningkatan dari, apa itu, price-nya, tapi volumenya turun, lalu tiba-tiba naik lagi, lalu turun lagi, pas pullback, lalu ada kemungkinan naik lagi. Nah, ini kan seakan-akan, menjadi cup and handle ya. Ya kalau kita, lihat ini gambarnya kan seperti cup and handle ini. Ini kan cup-nya ini ya. Kemudian, satu lagi. Nah ini ya, ini handle-nya ya, kira-kira ya. Di orang biasanya menyebutnya adalah cup and handle ya. Ini yang bawah dan yang berikutnya. Nah ini, ada kemungkinan dia akan, tembus gitu, tapi kemudian pullback untuk ngetes lagi ya di, break-nya, baru kemudian naik lagi ya. Ya ini ilustrasi ilustrasi sederhananya saja ya. Jadi kira-kira dia kemungkinan akan terjadi, breakout kalau berhasil, tapi ingat ya, ini tidak dipastikan. Nah, kalau dia ternyata turun, maka dia kemungkinan turunnya ke dari sini ya, ya ke ini, ke supportnya di 120 ya, atau mungkin dia akan turun ke yang lebih bawah lagi gitu ya, di sini ya, itu di 110 gitu ya. Nah nah Anda bisa exit di setelah kalau dia setelah 115 ya, ada yang kecilnya. Ini mungkin menjadi, batas ya, atau Anda exit saja di 100 berapa ini, 120 atau 119 ya. Kenapa exitnya di situ? Karena kita sebenarnya ingin, memastikan bahwa dia itu sudah menembus EMA 8 ya. Saya seringnya pakai EMA 8 sih, setiap orang beda-beda. Jadi ini kan ada EMA 8 ya, EMA 8-nya sekarang kan di 117. Nah, nanti mungkin naik lagi mungkin ya di sekitar 118 atau 120. Kalau tembus EMA 8 seperti ini ya, ada kemungkinan turun dulu ya. Jadi lebih baik berjaga-jaga, dijual dulu. Ya kalau ternyata naik lagi ya kita beli lagi. Kalau ternyata turun nanti kita beli lebih bawah ya, selama belum, tembus yang MA 50 ini, karena ini support yang kuat ya. Jadi kalau nanti MA 50-nya kan sekarang posisinya sudah di 104 ya, atau 100. Kalau kemarin waktu ARB itu kan 105 ya, dia udah menuju situ. Ya mungkin nanti naik lagi, supportnya akan di 110-an ya. Tapi kalau saya akan, cenderung untuk out dulu, melihat kondisi, kalau naik lagi ya beli lagi ya, nggak apa-apa ya, seperti itu memang kalau trading. Dan secara jangka panjang saya termasuk yang percaya bahwa foto ini akan cukup bagus ya, karena dia termasuk leading ya di kategorinya ya untuk online service ya, online demand ya, on demand service itu. Jadi, eee, banyak sekali investor yang masih nyangkut di 200 ke atas ya. Mereka juga, berharap untuk Goto ini bisa rebound ya. Kalau sekarang sih dia ada di harga paling wajarnya, yaitu price per book value-nya itu memang sesuai ya di sekitar 1 di sini. Ya ini bisa saja nanti kemudian sideways, baru kemudian kelak dia akan naik ke 190 untuk menutup gap ya. Ini kan ada drop-drop ini, sebenarnya ini ada gap ya, waktu, terjadi ARB ya. Biasanya kalau seperti ini tidak normal, nah ini akan ditutup ya entah kapan, itu di 150 ya. Nah kalau ditutup di 150 ya saya kira potensinya cukup lumayan ya. Dari 125 sampai, 150 itu 20% ya. Ya masih cukup menarik. Nah ini, indikatornya kita bisa tambahkan lagi indikator lain, hanya untuk memastikan kemarin kita sudah tahu juga ada indikator smart money concept, ya saya pakai
pakai yang Expo ini coba kalau pakai ini dia keluar di mana? Sama dia ya, dia keluar dari zona buy ya sampai di 120, nanti akan ke zona netral di 150 sampai 158, dan kemudian dia akan masuk ke zona untuk sell itu di 190 sampai 200 ya. Nah, biasanya nanti kalau di sini akan ada banyak yang jual, ya balik lagi mungkin di sekitar 160 dan kemudian berusaha untuk tembus lagi ke atas ya kalau sentimennya positif. Akhir-akhir ini katanya dari Gotoh sendiri optimis akhir tahun 2003 itu sudah bisa positif ya dari neracanya ya. Jadi itu memberikan sentimen positif. Nah, kira-kira demikian untuk analisis saham Gotoh pada Jumat Februari tanggal 17 ini ya. Kita lihat nanti hari Senin apa yang terjadi. Terima kasih.